Kantor imigrasi tidak berwenang mengeluarkan surat kependudukan. Guru tua Habib Idrus bin Salim tidak pernah sah menjadi WNI. Oleh Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Likoi. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 adalah peraturan mengenai kependudukan orang asing. Undang-undang ini sudah dicabut atau diubah sebagian oleh peraturan perundangan lain. Isi Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955. 1. Orang asing yang menetap di Indonesia diwajibkan memiliki surat penduduk dari Menteri Kehakiman. 2. Untuk mendapatkan surat penduduk, orang asing harus membayar biaya. 3. Anak dari seorang bapak atau ibu yang menetap di Indonesia dianggap menetap di Indonesia. 4. Orang asing yang tidak mendapat izin menetap, harus keluar atau dikeluarkan dari Indonesia. Tanggapan penulis. 1. Undang-Undang Darurat 1955 tidak memiliki pasal seperti yang disebutkan dalam manuskrip surat keterangan kependudukan. Manuskrip ini adalah ilegal. 2. Dalam Undang-Undang Darurat 1955, yang berwenang mengeluarkan surat kependudukan adalah Kementerian Kehakiman, bukan Kementerian Imigrasi. Surat ini tidak sah dan melanggar hukum. 3. Disebutkan bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, tanggal 15 Maret tahun 1892 sampai 22 Desember tahun 1969, merupakan tokoh pejuang dari Sada Ba'alwi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Masa seorang yang hanya menjadi guru agama saja disebut pejuang kemerdekaan, apalagi mau dijadikan pahlawan nasional. 4. Disebutkan juga, Idrus bin Salim lahir tahun 1892, pindah ke Indonesia tahun 1909 di usia 17. Lalu dalam manuskrip bertahun 1955, dia diterangkan oleh Kementerian Imigrasi sebagai WNI. Ada jeda 46 tahun seorang yang katanya guru tua menjadi imigran gelap dan ilegal. Lalu kenapa seorang imigran gelap dan ilegal kok mau diangkat sebagai pahlawan? Terdapat 12 syarat menjadi pahlawan nasional, terbagi menjadi 2, yaitu 6 syarat umum dan 6 syarat khusus. Syarat umum menjadi pahlawan nasional adalah sebagai berikut. 1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. 2. Memiliki integritas moral dan keteladanan. 3. Berjasa terhadap bangsa dan negara. 4. Berkelakuan baik. 5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dan 6. Tidak pernah dipidana penjara. Syarat khusus menjadi pahlawan nasional adalah sebagai berikut. 1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. 3. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya. 4. Pernah melahirkan gagasan besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. 5. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dan 6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Tanggapan penulis. 1. Sepanjang hidup, Idrus bin Salim tidak pernah disahkan menjadi WNI. Itu artinya dia tidak berhak disebut warga negara RI, apalagi sebagai pahlawan nasional. 2. Sampai meninggal dunia pada tanggal 22 Desember tahun 1969, Idrus bin Salim tetap berstatus sebagai imigran gelap, ilegal. 3. Dari 12 syarat menjadi pahlawan nasional, mungkin hanya 2 yang dimiliki Idrus bin Salim, yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara. Itu pun penulis masih ragu. 4.
5 gubernur di Indonesia, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, yang mendukung dan mengajukan Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional, adalah orang yang tidak memahami undang-undang dan tidak mengerti terhadap sejarah bangsa. Dimungkinkan mereka hanya memenuhi janji politik saja.